G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu Kayla, selamat hari Minggu Kristal. Selamat hari Minggu Kak Iin. Oke, yuk kita sapa teman-teman kita yang di rumah. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu teman-teman. Jesus love you. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biarlah segala puji, hormat hanya untuk Tuhan kita yang kudus. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord of my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang pimpin ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kayla, Kristal, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, kasih-Nya tak berkesudahan. Benar Kak, kasih begitu besar yang rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Iya benar, Tuhan Yesus juga selalu memelihara hidup kita. Nah, ayo mari kita sama-sama mau memuji dan meninggikan Dia. Kita sama-sama nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sambil peraga ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
Kita sangat bersyukur loh, karena Roh Kudus tinggal di hati kita. Iya Kak Sansan. Ya Kak Sansan. Roh Kudus juga akan selalu memimpin hidup kita supaya kita hidup menyenangkan Tuhan. Nah, kadang-kadang nih kita kan ada rasa nih sombong di hati kita. Ada dosa kan? Roh Kudus nih mengingatkan kita supaya kita tidak berbuat dosa. Nah, kita setiap hari mau mendengarkan suara Roh Kudus. Yuk kita nyanyikan lagu 圣灵的果子。亲爱的圣灵，带我心，教导安慰，使我结果子，天天有喜乐在我心，勇敢站稳，爱人如己，疼爱喜乐和平，忍耐恩着良善，心是温柔和真挚，这些都是圣灵的果子。亲爱的圣灵，在我心，教导安慰，使我结果子，天天有喜乐在我心，勇敢站稳，爱人如己。 Nah, adik-adik, teman-teman kita akan membacakan ayat firman Tuhan. Yuk kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Lukas pasal 23 ayat 46 sampai 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Luke chapter 23, verse 46 to 47. And Jesus, crying out with a loud voice, said, "Father, into your hands I commit my spirit." Having said this, he breathed his last. Now when the centurion saw what had taken place, he began praising and honoring God, saying, "Certainly this man was innocent." 路加福音23章46到47节，耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。百夫长看见所成的事，就归荣耀于上帝，说：“这真是个义人。” Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tolong, tolong, saya mohon, siapapun itu, tolong saya. Saya tidak berdaya, tolong saya. Tolong. Mengapa tidak ada satu orang pun yang mau menolong saya? Pergi kemana rasa kemanusiaan itu? Sudah tidak adakah keadilan bagi saya? Apakah memang benar manusia semakin takut kepada manusia dan sudah tidak menghiraukan Tuhan? Mengapa semua terkesan mencari aman untuk mempertahankan kenyamanan diri mereka?
Tuhan lebih takut kepada manusia, lebih memilih cari aman karena takut kehilangan apa yang sudah dipunyai diri saat ini, juga pernah singgah pada diri seorang Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah seorang dari bangsa Romawi. Dia diangkat oleh Kaisar Tiberius sebagai wali negeri kelima atas Yudea. Dia berkuasa penuh atas Yudea. Dia berkuasa atas hidup mati seseorang. Bahkan dia berkuasa untuk mengubah hukuman berat yang sudah diputuskan oleh Sanhedrin. Serta Pontius Pilatus berkuasa untuk mengangkat para imam besar dan dia juga berkuasa untuk mengawasi bait suci dan perbendaharaannya. Dan dia adalah seorang wali negeri yang memerintah di zaman Yesus. Ketika Yesus sudah ditangkap, Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Di situ Yesus diadili dengan tidak adil. Dia dituduh dengan tuduhan palsu, dihina, diludahi, bahkan sampai dipukuli. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Kita harus segera membunuh dia. Lebih baik kita bawa dia ke hadapan Pilatus. Betul, bawa dia ke Pilatus. Bawa lagi, cepat bawa dia. Ayo, cepat. Pak Pilatus, ini adalah orang yang menyesatkan bangsa kami. Betul. Dia melarang kami untuk membayar pajak kepada Kaisar. Ya, harus dibunuh. Dan yang lebih fatal, dia mengaku sebagai Mesias dan Raja atas bangsa kami. Ya, harus mati. Betul. Harus mati, bunuh. Sudah. Diam. Sekarang saya mau tanya. Benarkah engkau raja orang Yahudi itu? Engkau sendiri telah mengatakan. Maaf semuanya. Tapi saya tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya. Dia melakukan banyak kesalahan. Iya. Dia harus dihukum. Dia menyesatkan bangsa kami dan pengajarannya. Di seluruh Yudea. Mulai dari Galilea dan sekarang sudah sampai di sini. Betul. Betul? Bunuh dia. Harus disalib. Kalau begitu, bawa saja dia ke Herodes. Kebetulan Herodes sedang ada di Yerusalem. Ayo, bawa dia. Lanjut. Bawa. Siapa kau ini? Yesus? Katanya kau sering melakukan mukjizat ya. Coba lakukan sekarang. Cepat jawab. Dia sudah melakukan baik saya kesalahan. Betul? Dia mengaku sebagai Raja dan Mesias atas bangsa kami. Ya, penyesat. Dia juga mengajarkan pengajaran yang sesat kepada bangsa kami. Harus dihukum. Dan dia menyuruh kami untuk tidak taat kepada Kaisar. Baiklah. Ini jubah kebesaranku. Inilah Raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi ya. Raja orang Yahudi ya. Baiklah, katakan pada Pilatus, kalau aku dan hari ini dan dia itu sudah berteman, dia sudah memberikan Raja orang Yahudi. Kembalikan dia, Pilatus. Angkat.
Kalian telah membawa orang ini karena kalian mengatakan bahwa dia menyesatkan kalian. Betul. Betul. Permasalahannya adalah aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Bahkan Herodes pun tidak. Dia salah, dia bersalah. Dia bersalah. Diam semuanya. Seperti kebiasaan kita, pada hari raya kita akan membebaskan satu orang. Sekarang katakan padaku, apakah aku harus membebaskan dia atau aku harus membebaskan Barabas si pembunuh itu? Barabas, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Sementara itu, istri Pontius Pilatus mengirimkan pesan kepada Pilatus yang berisi, Janganlah kamu mencampuri perkara orang benar itu, sebab oleh karena dia, saya mendapat mimpi yang buruk hari ini. Pilatus sadar dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk membebaskan Yesus. Jika dia terus menolak untuk menghukum Yesus, maka orang-orang itu akan memberontak kepada dia dan dia bisa kehilangan jabatannya. Apakah kalian yakin? Karena Barabas adalah seorang pembunuh. Yakin, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Apa kesalahannya? Betul. Dia menyesatkan kami. Dia baik. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Amat salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Lebih keras lagi. Salibkan dia. Salibkan dia. Kalian semua akan menjadi saksi bahwa aku tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Aku tidak akan menanggungnya. Apakah kalian siap menanggungnya? Baiklah kalau begitu, bawa dia pergi. Adik-adik, karena takut kehilangan jabatannya, karena takut kehilangan kekuasaannya, Pontius Pilatus tidak bisa mengadili Yesus secara adil. Padahal Pontius Pilatus tahu Tuhan Yesus tidak layak menerima hukuman itu. Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak layak untuk dihukum mati. Tetapi Pontius Pilatus lebih takut kepada rakyat. Dia takut rakyat memberontak kepada dia sehingga membuat pemerintahan dia menjadi tidak aman. Dia takut kehilangan kekuasaannya. Dia takut kehilangan pemerintahannya. Padahal Pontius Pilatus sudah diingatkan oleh istrinya. Tetapi dia lebih memilih untuk mengamankan kekuasaannya. Dia memadamkan apa yang menjadi gerakan Tuhan di dalam hati dia. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan kekuasaannya. Kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik berada di posisi seperti Pontius Pilatus yang memadamkan gerakan Tuhan di dalam hati adik-adik? Sekarang kakak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengajak adik-adik belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nanti adik-adik jawab ya. Adik-adik mau ikut membuli teman yang miskin dan lemah? Atau adik-adik pilih berani tampil beda untuk membela dan menolong temannya itu?
Lebih pilih asik main games dan mengabaikan panggilan mama? Atau langsung berhenti main games dan segera merespon mama? Ya, sinilah bantuin mama nih. Sebentar, lagi seru. Ayo cepatlah sinilah. Aduh sebentar, lagi seru. Chris? Ya. Udah waktunya mandi, ayo. Udah sore, mandi. Iya. Gereja sudah mulai buka ibadah secara onsite loh. Mau langsung datang dan hadiri? Atau malah milih untuk tetap terus ibadah online? Wah, ternyata hari ini udah buka ibadah onsite. Tapi lebih enakan ibadah online. Kalau lapar bisa makan, kalau haus bisa minum, bisa baring-baring juga. Minggu depan ibadah online aja deh. Wah, ternyata udah buka ibadah onsite nih. Harus beritahu mama cepet-cepet biar bisa didaftarin ibadah onsite. Beritahu mama dulu ah. Mama! Apabila uang kembalian warung lebih dari yang sebenarnya, mau adik-adik ambil atau adik-adik kembalikan? Tadi jajan di warung, orangnya kayaknya salah kembalikan uang deh. Harusnya tadi kembalikan 5.000, dia kembalikannya 5.000-nya 2 lembar. Aku jajanin kali ya. Enak tuh snacknya. Kan bukan salah aku, salah orangnya, Bah. Ayo aku jajanin aja. Tapi dosa leh. Tuhan sedih. Udah aku balikin aja lah. Acek! Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b mengajarkan kepada kita. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mari adik-adik, kita harus belajar untuk memilih lebih taat kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan bagaimana hari ini kami bisa kembali belajar untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami tidak boleh seperti Pontius Pilatus yang memadamkan gerakan Tuhan di dalam hatinya sehingga membuat kami nantinya akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bantu kami ya Tuhan agar kami bisa memilih hal yang baik, hal yang menyenangkan Engkau. Agar kami bisa semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk meresponi gerakan Tuhan di dalam hati kita. Artinya ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kita mau melakukannya. Misalnya kalau adik-adik buka internet terus muncul foto-foto yang gak baik. Nah Roh Kudus mengingatkan kita untuk jangan melihat. Nah adik-adik jangan lihat ya. Kayla juga punya pengalaman nih Kak. Waktu mama marah-marah, Kayla menjadi sedikit kesal. Tetapi Roh Kudus mengingatkan Kayla untuk jangan begitu. Terus Kayla doa dan Kayla merasa damai. Wah, kesaksiannya indah ya Kayla. Mari kita sama-sama bertekad mau meresponi gerakan Tuhan dan mengikutinya. Kita nyanyikan lagu You're in My Heart to Stay. Your warm
persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, Uangnya bisa dimasukkan ke dalam amplop dan minta mama dan papa untuk bawa ke kantor gereja. Oke, yang kedua? Dan yang kedua, bisa ditransfer dan jangan lupa di belakangnya ditambahkan angka 11 ya. Oke, nah hari ini kita sudah ibadah onsite loh. Ibadah onsite dilakukan dalam 3 waktu ya, 7.30, 10.30, dan jam 5 sore. Nah adik-adik kalau mau ibadah onsite bisa langsung datang ya, atau bisa baca selengkapnya di buletin, atau bisa lihat di Instagram juga ya. Nah jangan lupa baca Alkitabnya juga ya adik-adik, kerjakan aktivitas yang ada di buletin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Selanjutnya akan dipimpin doa berkat oleh Ibu Maria. Mari semuanya berlutut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Semoga Allah memberkati anak-anak, bertumbuh menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Yesus turut dibangun menjadi kediaman Allah di dalam roh Allah. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.